Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang materi Al-Khulafa'ur Rasyidin, di mana materi ini anak-anak sekalian akan banyak literasi membacanya dan juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan di dalam pembelajaran di kelas. Izin untuk menyampaikan share screen-nya ya. Baik, anak-anak sekalian. Silakan sebelum masuk ke materi, budayakan untuk literasi terlebih dahulu. Untuk portal bisa dilihat di layar. Kemudian anak-anak sekalian setelah membaca dalam waktu beberapa menit, nanti anak-anak sekalian menuliskan di dalam buku masing-masing tentang refleksi apa yang diambil dari literasi tersebut. Silakan Pak Guru beri waktu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Refleksinya bisa dibaca ya oleh masing-masing anak-anak sekalian. Kita lihat ya. Al-Khulafa'ur Rasyidin ya, berasal dari kata khalifah atau khulafa yang artinya adalah pemimpin atau pengganti. Sedangkan kata ar-rasyid adalah orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu pengganti yang dimaksud di sini adalah pengganti baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, dalam memimpin umat pada waktu itu ya. Karena ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, maka digantilah dengan para al-Khulafaur Rasyidin. Terus kemudian siapakah al-Khulafaur Rasyidin ini? Yaitu diantaranya adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Siapa tokoh Abu Bakar Asy-Syiddiq ini? Beliau memiliki nama adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, beliau mempunyai julukan ya, yaitu Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan nama Abdullah. Ia termasuk sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Beliau adalah sahabat karib Rasulullah SAW dan kemudian beliau menjadi mertua dari Rasulullah SAW, di mana kita ketahui Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Abu Bakar As-Siddiq kelahiran 573 Masehi kurang lebih. Di kota Mekah 2 tahun setelah tahun gajah. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karena ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama Tauhid, La ilaha illallah, ia pun dengan senang hati menerimanya. Dan ia merupakan orang yang pertama
yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Ada kisah yang menarik juga, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, banyak kalangan orang-orang kafir Quraisy yang akan membuli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebohongan. Artinya Rasulullah dianggap bohong atau penipu dan sebagainya. Hingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini mengajak tokoh-tokoh Makkah agar apa yang mereka pikirkan tentang Rasulullah itu menjadi jelek begitu ya. Namun ternyata mereka berpikir Abu Bakar adalah salah satu kuncinya untuk menjadikan Rasulullah. Tetapi ketika Abu Bakar As-Siddiq ini dipanggil oleh penduduk Makkah pada waktu itu dan untuk diminta kesaksiannya, malah sebaliknya, di luar ekspektasi mereka, ya, di luar ekspektasi dari para pembesar dan tokoh-tokoh kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, mereka inginnya Rasulullah dibully, ternyata malah Rasulullah mendapat simpatik dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, oleh sebab itu, karena Abu Bakar membenarkan tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau kemudian dikenal dengan kata As-Siddiq. Bagaimana anak-anak sekalian? Ya, ini baru muqaddimah dan insya Allah kalian akan belajar lebih giat lagi dalam situasi kelompok dan akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah ya tentang semangat dakwah para Khalifah Ar-Rasyidin ini, sehingga dakwah itu tidak mandek pada saat itu, sehingga dakwah akan terus berjalan. Tentu ini menjadi keteladanan bagi kita semua. Akhirul kalam ya. Nanti kalian sebelum selesai pembelajaran dengan Pak Guru, jangan lupa mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan dan jangan lupa dikumpulkan di ketua kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.